Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang pada program On Target dalam episode Menembus Sasaran. Hari ini kita akan membahas topik visi. Segala sesuatu yang dibuat dan diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan yang pasti. Kendaraan dibuat dengan tujuan sebagai alat transportasi. Obat dibuat dengan maksud untuk mengobati yang sakit. Tidak pernah ada satupun benda atau alat apapun yang dibuat dengan tanpa tujuan. Demikian pula Tuhan menciptakan alam semesta ini dan isinya. Apalagi manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. Seperti firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Masalahnya adalah begitu banyak orang yang tidak tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Jadi hidupnya ngeflow aja, ikut arus kehidupan ini. Terserah mau mengalir kemana. Seperti sepotong kayu yang mengalir entah kemana waktu dibawa banjir. Nanti terdampar di mana, nggak usah dipikirin, ngapain pusing-pusing. Kue sera-sera, whatever will be, will be. Apa yang terjadi, terjadilah, demikian katanya. Yang muda-mudi, terutama yang wanita. Jika pacar Anda tidak punya tujuan hidup yang jelas, itu sama artinya kelak hidup Anda juga tidak jelas tujuannya. Mengalir entah kemana. Pemirsa, sadarkah kita banyak waktu dan masa muda kita yang kita sia-siakan tidak pernah kembali lagi. Ketika kita sudah tua, kita baru sadar bahwa kita telah menyia-nyiakan begitu banyak kesempatan yang sangat berharga. Oleh sebab itu, begitu banyak orang tua yang tidak bahagia, menyesali hidupnya, kesepian, hidup segan dan membosankan. Tetapi kalau disuruh mati, takut. Begitulah nasib orang yang tidak punya visi. Pemirsa, apakah yang dimaksud dengan visi? Visi adalah tujuan atau pemikiran atau bayangan atau mimpi tentang masa depan. Walt Disney membangun dunia mimpinya menjadi kenyataan karena adanya visi. Steve Jobs membuat inovasi produk Apple iPhone dengan visi. Kita lihat di Jakarta yang dulunya lahan-lahan kosong yang rawan, sekarang telah berdiri super blok dengan mall yang mentereng dan apartemen yang mewah. Ini semua karena visi. Tanpa visi, tidak mungkin bisa terjadi perubahan. Dengan visi akan timbul kemauan yang keras untuk mewujudkan visi tersebut. Seorang tukang becak bisa menyekolahkan anaknya hingga lulus kuliah. Tetapi sebaliknya anak orang kaya punya segala fasilitas dari orang tua. Tapi tidak punya visi, kuliahnya tidak selesai, drop out. Pemirsa, tujuan hidup kita ditentukan oleh visi kita sendiri. Sejak usia dini, kita sudah dididik untuk memiliki visi. Pemirsa, tapi ada kasus-kasus tertentu, orang yang tidak punya visi. Karena diajak teman berusaha, ikut menjadi sukses. Kenapa demikian? Orang ini ikut temannya yang punya visi. Dan kebetulan yang punya visi ini berhasil dalam usahanya. Jadi, jika Anda belum punya visi yang jelas, Anda ikut orang yang punya visi, mungkin masih ada kesempatan untuk berhasil. Tetapi kalau orang itu gagal, kemungkinan besar Anda juga akan gagal. Karena Anda cuma mendompleng visinya dia. Visi atau gampangnya kita sebut dengan cita-cita, bisa berhasil dan bisa juga gagal. Untuk memperkecil resiko kegagalan, adalah penting belajar dari orang yang telah berhasil di bidang itu. Pemirsa, setiap kita pasti ingin sukses. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi gagal atau pecundang. Bagi Anda yang telah sukses mencapai visi, tentu hal itu sangat memuaskan. Seseorang yang sukses kaya raya pernah berkata, dia mau menikmati hasil kerjanya. Toh uang saya yang saya peroleh tidak akan dibawa ketika mati. Benar kata orang itu, kadang-kadang kita terlalu berobsesi mengejar kekayaan. Tetapi pada akhirnya, tidak bisa dinikmati. Ketika orang sudah tua, tidak bisa lagi makan seenaknya. Punya uang untuk pergi keliling dunia, namun fisiknya sudah capek.
Pengkhotbah 5 ayat 18-19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya dan seterusnya, tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Harta memungkinkan kita membeli hampir semua yang kita inginkan untuk dinikmati. Namun pada titik tertentu, kenikmatan itu memudar dan hambar. Pemirsa, saya ajak Anda untuk berpikir jika kita sampai pada titik di mana yang dulu kita anggap kenikmatan, sekarang tidak lagi nikmat. Bukankah hal ini disebut kesia-siaan? Waktu muda, kita terobsesi dengan visi dan kesuksesan. Setelah tua, ternyata apa yang kita kejar selama hidup, ternyata hanya begini saja. Tidak ada orang yang suka menjadi tua. Namun hal itu tidak bisa dihindari. Pemirsa, apakah hidup hanya seperti demikian? Tentu tidak. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini sering diartikan dengan kaya raya secara materi. Ini terlalu mengecilkan arti kelimpahan itu sendiri. Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kelimpahan artinya memiliki kehidupan ilahi yang Tuhan berikan. Kelimpahan artinya memiliki visi dari Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan seperti 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari demi sehari. Dengan bertambahnya umur, kemerosotan tubuh jasmani adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun memiliki visinya Tuhan adalah pilihan dan kehendak bebas kita. Filipi 1 ayat 10 mengatakan, hendaknya kamu dapat memilih apa yang baik. Memilih di sini artinya seperti menguji kemurnian logam. Mana perkara-perkara yang merupakan visinya Tuhan dan mana yang bukan. Supaya hidup kita benar-benar dapat berfungsi optimal, efektif, dan tidak sia-sia. Sesuai dengan visinya Tuhan. Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini. Dan kita akan kembali pada penayangan program On Target berikutnya pada waktu dan jam yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.